Berarti artinya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini tidak bisa menyatukan, mungkin salah satu parameternya karena kegagalan dari Menko Polhukam ya. Karena presiden tidak bisa membuat dan melaksanakan semuanya sendiri. Pasti dibantu oleh Menko-Menko dan menteri-menteri teknis yang lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini saya agak bingung, tercenung, ada apa di Republik ini gitu loh. Sebetulnya awal muasalnya adalah terkait dengan wawancara Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Nah, saya mengenal beliau, saya pernah sowan ke rumah beliau, saya tahu rekam jejak akademisnya beliau luar biasa memang. Pernah beberapa kali jadi menteri pertahanan, menteri Kumham, juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, masalah rekam jejak akademisnya sudah tidak bisa diragukan. Nah, yang membuat saya bingung ini adalah statementnya Pak Menteri ini. Dia mengatakan bahwa kita harus cari pemimpin yang menyatukan, bukan seperti sekarang ini tambah mengerikan. Artinya seperti sekarang pemimpin yang sekarang ini kan pemimpin di mana Pak Mahfud MD menjadi bagian dari rezimnya. Pemimpinnya Pak Jokowi, Menko Polhukamnya adalah Pak Mahfud MD. Saya tidak tahu nih, apakah Pak Mahfud MD ini sedang mengkritik diri sendiri, karena menurut saya masalah stabilitas politik, keamanan itu kan tanggung jawab beliau. Berarti artinya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini tidak bisa menyatukan, mungkin salah satu parameternya karena kegagalan dari Menko Polhukam. Karena presiden tidak bisa membuat dan melaksanakan semuanya sendiri. Pasti dibantu oleh Menko-Menko dan menteri-menteri teknis yang lain. Tapi apa yang dikatakan Pak Menko Polhukam ini dimaknai bahwa beliau sedang mengkritisi Pak Jokowi. Gitu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Secara esensinya sih oke, saya setuju ini. Tapi kembali lagi bukan about the message, tapi who the messengers. Bukan masalah pesannya, tapi adalah siapa penyampai pesannya. Kalau saya yang mengatakan, seorang Rudi Eskamri, Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa, atau sebagai pengamat sosial politik, fine, orang masih menerima karena saya bukan bagian dari pemerintah. Saya mengkritisi pemerintah, wajar. Tapi kalau ini disampaikan oleh salah satu anggota kabinet dan Menko, ini agak aneh. Nah, ini yang saya katakan, Pak Jokowi harus mulai menertibkan kembali tata etika para anggota kabinetnya. Nggak bisa seenak udelnya, seperti ya menari-nari seenak ide. Ada menteri ini pagi-pagi nongol di TV untuk masuk entertain show, sahur apa gitu. Ini kan pencitraan ya. Buat apa sih menteri ikut-ikut pagi-pagi jam 3 pagi itu? Bagi saya sih nggak pas gitu loh. Terus ikut lawak-lawakan nggak jelas, kondisi ekonomi kayak begini, nggak penting banget gitu. Jadi artinya menteri-menteri ini sudah mulai dia menari di atas gendang tariannya sendiri. Harusnya yang mengikuti presiden kan semua menterinya ikut langgam irama dari presiden. Nah, ini mungkin yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana Pak Jokowi melakukan pendisiplinan pada anggota kabinetnya. Jangan semua didiamkan. Menteri ini kadang-kadang perlu ditegur, perlu dicubit ya. Saya sangat respect dengan Pak Mahfud, sangat menghormati, tapi ini bukan masalah esensi apa yang dikatakan. Secara esensi mungkin memang saya sependapat, tapi adalah bahwa circumstances-nya, kondisinya tidak memungkinkan
semakin membuat gaduh, dan kebetulan Pak Mahfud MD adalah orang yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab untuk membantu Presiden melakukan reunifikasi, penyatuan kembali. Memang harus kita akui, polarisasi pasca Pilpres mulai tahun 2014, 2019 masih keras, terpisah, tapi ini yang kenyataannya itu. Jadi meskipun ini tugas Presiden dan seluruh kabinetnya, tapi kalau dikatakan diekspos oleh Menko Polhukam kok menurut saya kan nggak pas. Pertanyaannya, apakah Pak Mahfud salah? Oh, tidak. Pak Mahfud berhak. Cuma Pak Mahfud lupa bahwa di atas kebenaran itu ada etika dan fatsun. Jadi Pak Mahfud harus tahu bahwa beliau bukan seorang akademisi. Kalau itu disuarakan oleh Profesor Mahfud MD di luar sebagai akademisi, orang pasti tidak ada masalah, setuju. Tapi manakala disampaikan oleh seorang Mahfud MD, Menko Polhukam, ini bermasalah. Jadi ini saran saja Pak Mahfud dari junior kepada Bapak sebagai senior saya, panutan saya juga, Bapak salah satu orang yang saya kagumi, jadi mohon hati-hati. Karena apa yang Bapak sampaikan itu digoreng ke sana kemari, luar biasa nih. Mahfud MD akan melakukan kudeta, enggak lah, enggak sejauh itu. Cuma memang agak nabrak koridor etika dan kepantasan saja. Itu menurut saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti perenungan saya menyikapi Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, termasuk saya juga. Dan manakala kita mengkritisi seseorang, pada saat yang sama juga saya berkaca pada diri saya sendiri, saya juga banyak kekurangan dan harus disempurnakan. Artinya kita sama-sama menyempurnakan. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.